Justinus Ivan Channel. Subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Halo untuk kelas 5, kembali lagi bersama Bapak Justinus terbuat di pembelajaran PKN kita pada hari ini. Bapak sapa dulu yang di rumah ya. Selamat pagi dan semangat pagi. Harus bersemangat ya, biar di rumah belajar tetap bersemangat ya. Dan mudah-mudahan di tahun ajaran baru kita bisa bertatap muka lagi untuk proses pembelajaran kita ya. Oke, pada hari ini pertemuan terakhir kita belajar PKN di kelas 5 dan mudah-mudahan kalian sudah mempersiapkan diri untuk kenaikan kelas ya, untuk ujian minggu depan kita sudah adakan dan mudah-mudahan kalian bisa menjawab soal-soal ujian. Jadi persiapkan diri kalian, itu Bapak harap itu jauh-jauh hari kalian sudah persiapkan dengan belajar di rumah ya, itu Bapak ingatkan. Dan hari ini pertemuan terakhir ya. Oke, langsung saja kita di pertemuan terakhir. Jadi yang kalian harus pelajari di rumah itu mulai dari buku 5E ya, E, F, G, H. Jadi 4 buku itu di situ semua Bapak ambil materinya atau soalnya. Jadi kalian baca-baca kembali, dan video-video pembelajaran Bapak di YouTube itu kalian bisa buka kembali untuk belajar ya. Oke, pada hari ini kita masuk di pembelajaran yang terakhir di subtema 3 ya, di subtema 3 di pembelajaran 3 di halaman 95 ya. Halaman 95 ya. 95 tentang menceritakan keuntungan dari adanya keragaman kegiatan ekonomi. Nah, ini kita sudah belajar kemarin tentang menjelaskan sikap yang baik. Nah, sikap yang baik terhadap keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, pada hari ini apa keuntungan dari adanya keragaman kegiatan ekonomi tersebut? Yaitu kita sudah bahas kemarin tentang sikap yang baik, apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita lakukan dengan adanya keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, pada saat ini kita akan menceritakan tentang keuntungannya lagi. Ya, apa keuntungan dari keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Oke? Jadi sudah siap untuk belajar hari ini? Langsung saja ya kita masuk di materi kita. Buka halaman buku paketnya halaman 95. Perhatikan di situ. Nah, di situ menceritakan, ayo berdiskusi. Menceritakan keuntungan dari adanya keragaman kegiatan ekonomi. Lihat di situ. Selain industri pengolahan eceng gondok dan rendang kemasan, masih banyak jenis kegiatan ekonomi lain. Ya, di sini cuma ada 2 ya kegiatan ekonomi, yaitu pengolahan eceng gondok dan rendang kemasan. Seperti yang lain itu banyak, misalkan nelayan ya, mencari ikan ya, itu kemudian pengolahan tempe, itu banyak usaha-usaha kecil yang lain di sini ya. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan manusia yang beragam, yang berbeda-beda. Nah, ini alasannya tertentu. Kenapa banyak kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan? Karena disebabkan oleh kebutuhan manusia. Apa yang dibutuhkan manusia? Jadi di situ orang berpikir untuk melakukan kegiatan ekonomi, kebutuhan akibat adanya kebutuhan manusia yang berbeda-beda. Perbedaan kebutuhan manusia yang menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi beragam. Misalnya kegiatan pertanian berperan memenuhi kebutuhan seperti beras, sayur, dan buah-buahan. Jadi itu salah satu, misalkan petani itu memenuhi kebutuhan seperti beras, sayuran, dan buah-buahan. Kegiatan ekonomi di setiap wilayah juga dapat berbeda. Kegiatan ekonomi biasanya menyesuaikan dengan kenampakan alam dan sumber daya alam di sekitar. Jadi kegiatan ekonomi itu biasa dipengaruhi dengan kegiatan alam, apa yang seperti yang ada di Murung Raya ini dipengaruhi oleh alam, misalkan dengan karet, menyadap karet. Itu salah satu kegiatan yang ada di Murung Raya ya, pertanian. Jadi di sini, jadi ini yang dibutuhkan orang ya. Kemudian usaha misalkan walet. Nah, ini dari sarang itu, orang itu salah satu kebutuhan. Jadi itu dipengaruhi oleh alam, karena di Murung Raya ini ada walet yang banyak, seperti orang
melakukan kegiatan ekonomi dengan melakukan usaha walet. Itu salah satunya ya. Perbedaan kegiatan ekonomi di setiap wilayah bukanlah penghalang untuk bersatu. Ya, daerah yang memiliki kegiatan ekonomi berbeda dapat bekerja sama untuk saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Jadi di sini dengan adanya keberagaman kegiatan ekonomi itu menjadi tidak menghalang untuk bersatu, tidak menjadi salah satu perbedaan, tetapi itu adalah salah satu keragaman yang menjalin untuk bersatu. Jadi saling memenuhi, misalkan kegiatan ekonomi yang satu memenuhi kegiatan di daerah yang satu. Di daerah yang satu itu memenuhi, jadi saling timbal balik, atau di situ adalah saling memenuhi kebutuhan. Nah di situ ya. Nah di sini daerah yang memiliki kegiatan ekonomi berbeda dapat bekerja sama untuk saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Ini saling melengkapi. Nah bacalah contoh sebagai berikut. Di sini ada contoh bacaan di halaman 96. Kalian nanti baca di sini ya. Di sini tentang apa ini? Ya, perkebunan, pertanian dengan nelayan ya. Di sini ada saling kerjasama di situ. Nah, di sini berdasarkan contoh di atas, keragaman kegiatan ekonomi memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai wilayah. Kebutuhan penduduk dapat berpengaruh melalui kerjasama dalam menyalurkan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, di sini apa keuntungannya? Nah, ini tema kita pada hari ini menceritakan keuntungan. Apa keuntungannya? Nah, di sini dari Bapak jelaskan itu salah satunya itu yaitu saling memenuhi kebutuhan ya, saling memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah itu, kebutuhan penduduk melalui kerjasama dalam memenuhi kebutuhan, itu salah satu keuntungannya ya. Nah, kerjasama dalam kegiatan ekonomi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu keuntungan itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi oleh kegiatan-kegiatan ekonomi ini, dari berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi ini. Nah, itu salah satu keuntungannya. Nah, manfaat apa lagi yang dapat diperoleh dari keragaman kegiatan ekonomi? Nah, apa manfaat lagi bisa kalian temukan ya? Di situ Bapak ada salah satunya tadi bahwa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu keuntungannya. Nah, apa lagi keuntungannya? Nah, di sini orang di rumah, kamu cari satu contoh kegiatan ekonomi yang ada di lingkunganmu di rumah. Ya, tuliskan hasil kerjamu di buku tugas ya. Nah, itu tugasnya. Ya, di halaman 96. Jadi kamu cari satu contoh kegiatan ekonomi yang ada di sekitar rumahmu ya, contoh kegiatan ekonomi yang ada di sekitar rumahmu. Di situ kamu tulis dan kamu kumpulkan. Oke, Bapak ingatkan sebelum Bapak tutup pembelajaran kita hari ini, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai di pertemuan terakhir ya. Di kelas 5 ini Bapak mohon sebagai wali kelas mengingatkan untuk rajin belajar di rumah, karena nantinya mudah-mudahan di tahun ajaran baru kita bisa tatap muka. Jangan bikin malu untuk di kelas 6 nanti kalian tidak tahu apa-apa ya, untuk belajar. Jadi itu persiapkan diri kalian untuk jadi kelas 6 ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan pada hari ini, materi kita pada hari ini kalian bisa pahami dengan baik. Dan Bapak ingatkan untuk tetap rajin belajar di rumah dan persiapkan diri kalian untuk mengikuti ujian minggu depan. Pelajaran yang kita sudah pelajari di video-video pembelajaran Bapak di YouTube Bapak. Oke? Tetap jaga kesehatan di rumah ya, untuk tetap bersemangat belajar di rumah. Jaga kesehatan di rumah. Salam sehat.